Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil dengan NIM 2465094. Pada video ini saya akan mereview 3 materi, yaitu tentang Project Scope Management, Project Time Management, dan juga manajemen risiko. Dimulai dari materi tentang manajemen proyek atau Scope Management. Yang pertama itu kita harus memahami tentang pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Yang kedua itu mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar. Ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Dan keempat itu mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Di sini dijelaskan mengapa manajemen ruang lingkup scope sangat penting. Itu dikarenakan karena manajemen ruang lingkup itu merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek, karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek. Untuk mendefinisikan pentingnya scope manajemen itu terbagi menjadi 6. Yang pertama secara konseptual, kedua dari perspektif teori sistem, ketiga pada tingkat operasional, yang keempat itu dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial, yang kelima dalam konteks psikologis, dan yang terakhir itu keenam secara holistik. Pada project scope management itu diperlukan proses untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Juga proses yang diperlukan agar proyek tersebut itu mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan, berhubungan dengan mengendalikan dan mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Kita masuk pada project scope, product scope, dan project scope. Product scope dan project scope ini berfokus pada fitur dan fungsi produk akhir, sedangkan project scope itu menekankan pada pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk tersebut. Menilai pemisahan ini sangat penting karena kegagalan proyek terjadi akibat percampuran fokus antara hasil dan aktivitas. Ini adalah gambar project scope management. Sekarang kita masuk ke plan scope management. Proses menciptakan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Plan scope management input itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu tentang project management plan, project charter, enterprise, environmental, organization, process, asset. Untuk project management plan itu digunakan untuk membuat scope management plan dan mempengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Untuk project charter itu digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup. Enterprise environmental itu adalah faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Organization process asset itu dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Masuk ke plan scope management, tools and technique. Itu memiliki 2 poin, yaitu expert judgment dan meetings. Untuk expert judgment itu ahli dalam bidang masing-masing yang dapat diminta keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Tim proyek dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope management. Untuk plan scope management output itu memiliki komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi, dikembangkan menjadi WBS.
Requirement Management Plan itu komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan dan diatur. Collect Requirement ini merupakan proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan guna memenuhi tujuan proyek. Collect Requirement Input itu memiliki beberapa poin juga. Dari Scope Management Plan, Requirement Management Plan, Stakeholder Management Plan, Project Charter, Stakeholder Register. Untuk inputnya itu komponen dan proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Untuk requirement management itu komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisa, dokumentasikan dan dikontrol. Masuk ke Collect Requirement Tools and Technique. Itu wawasan baik itu memiliki interview, focus group, facilitate workshop dan group creativity technique. Collect Requirement Tools and Technique ini memutuskan kebutuhan proyek, mengklarifikasikannya dan memprioritaskannya. Ada beberapa cara untuk memutuskannya, yaitu unanimity itu semua setuju dengan satu keputusan mutlak. Majority itu 50% lebih setuju dengan satu keputusan. Popularity itu mengambil suara terbanyak walaupun di bawah 50%. Dictatorship itu satu orang yang akan memutuskan. Collect Requirement Tools and Technique itu ini masuk dalam poinnya. Itu 6. Questionnaire and Survey itu menyebar kuesioner dan melakukan survei kepada responden. Yang ketujuh itu observation, itu pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata dan langkah ke depan dalam menyelesaikan proyek. Prototype ini metode untuk mendapatkan feedback yang cepat dengan cara membuat rancangan kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar membangunnya. Benchmarking itu membandingkan aktual atau perancangan secara proses dan operasi yang dapat dibandingkan dari organisasi lain untuk meningkatkan kualitas proyek. Yang ke-10 yaitu tentang konteks diagram. Contoh dari model scope manajemen menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Ke-11 itu dokumen analisis, digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi dokumen secara informal yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Salah satu contohnya itu persetujuan, permintaan proposal, perencanaan bisnis dan lain-lain. Untuk Collect Requirement Output memiliki dua, Requirement Documentation dan Requirement Traceability Matrix. Ini adalah salah satu contoh Collect Requirement Outputnya. Kita masuk ke definisi scope. Definisi scope itu adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan, project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifik yang detail melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Risiko dan asumsi yang ada pada analisa sedetail mungkin dan menambahkan risiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Nah, definisi scope outputnya itu memiliki scope management plan, project charter, requirement documentation, organization project assess. Definisi scope output itu project scope statement mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu.
termasuk memberikan pemahaman untuk umum tentang project scope kepada para stakeholder. Project dokumen update-nya itu mungkin diupdate ke holder register, requirement documentation, requirement traceability matrix, termasuk pada create WBS. WBS itu singkatan dari work breakdown structure. Itu adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap rincian pekerjaan. Untuk input dari WBS itu menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan dengan pekerjaan yang tidak diperlukan. Project scope statementnya menjelaskan pekerjaan yang diperlukan, juga memberikan pemahaman umum dari ruang lingkup proyek antar pemangku atau investor. Mendeskripsikan apa saja syarat yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Enterprise-nya itu berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk pembuatan WBS. Untuk organization process asset itu membuat aset-aset organisasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan WBS. Create WBS tools dan teknik. Itu tekniknya digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverable project ke bagian kecil, bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Untuk expert judgment-nya itu penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan deliverable untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam rangka menciptakan WBS yang efektif. Untuk output dari WBS itu versinya harus disetujui dari project scope statement, struktur rincian kerja dari WBS, dan terkait WBS dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Untuk project dokumen update itu dapat diperbarui, termasuk tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertai perubahan yang disetujui. Termasuk validate scope. Validate scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi, bertujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Untuk input dari validate itu untuk project management itu berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope statement. Untuk requirement-nya itu berisi informasi tentang project, produk, kebutuhan teknis yang disediakan di dalam project. Untuk requirement traceability matrix itu menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal dan menganalisisnya. Untuk variable dari deliverable-nya itu produk dari proyek yang telah selesai dan dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Untuk work performance-nya itu mencakup tingkat kepatuhan dengan persyaratan, jumlah, ketidaksesuaian, keparahan, dan ketidaksesuaian atau jumlah siklus validasi dilakukan secara periode waktu. Validasi scope tools dan teknik itu meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan verifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi persyaratan kriteria yang dapat diterima. Untuk group decision making technique digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek. Yang ketiga itu accept deliverable, itu memenuhi kriteria penerimaan secara resmi, ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor. Untuk output dari validate scope itu meliputi permintaan perubahan untuk perbaikan bagian yang cacat atau rusak.
berisi informasi bagaimana proses proyek dikerjakan, deliverables, dan bagaimana deliverables diselesaikan dan diterima. Untuk proyek dokumen yang harus diperbarui sebagai hasil dari proses verifying scope, termasuk setiap dokumentasi yang menjelaskan produk atau laporan tentang status produk. Masuk ke control scope. Control scope itu pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan pengelolaan perubahan berdasarkan lingkupnya. Ini adalah input dari control scope. Informasi yang dibutuhkan dalam proses control scope, requirement dokumentasi versi, informasi tentang proyek, produk, kebutuhan teknis. Untuk requirement traceability itu membantu mendeteksi dampak perubahan atau penyimpangan dari dasar lingkup pada tujuan proyek. Work performance data itu mencakup jumlah permintaan perubahan diterima, jumlah permintaan diterima, jumlah kiriman selesai, dan lain-lain. Organization process asset itu dimiliki oleh organisasi yang membantu proses control scope. Untuk tools dan tekniknya itu variance analysis. Output dari control scope memiliki informasi kinerja yang dihasilkan, mencakup informasi yang berkorelasi dan kontekstual yang tentang bagaimana proyek lingkup adalah melakukan dibandingkan dengan scope. Change itu dapat mengakibatkan permintaan perubahan ke dasar lingkup atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. Proyek manajemen plan-nya itu pembaruan dari project manajemen setiap elemen-elemennya. Output dari control scope itu meliputi dokumen update, itu berisi persyaratan dokumentasi dan persyaratan keterlurusan matriks. Untuk organization process asset update itu memiliki penyebab variasi, tindakan korektif dipilih dan alasan, jenis lain dari pelajaran yang dipetik dari proyek pengendalian lingkup. Ini adalah beberapa lampiran dari project scope management. Sekarang kita masuk ke project time management. Pentingnya jadwal proyek itu satu, menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Project time management ini berfokus pada bagaimana proyek dapat diselesaikan tepat waktu, yang disebut sebagai tantangan terbesar dalam manajemen proyek. Selain menekankan bahwa waktu memiliki fleksibilitas paling kecil dibanding biaya ruang lingkup, hingga pengelolaannya harus tetap terstruktur. Manajemen proyek waktu itu memiliki poin. Yang pertama adalah perencanaan pengelolaan jadwal, mendefinisikan kegiatan, aktivitas queuing, estimasi sumber daya, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, dan mengatur jadwal. Jadi pada manajemen waktu ini dinilai materi berhasil mengkaitkan faktor teknis dan non teknis seperti perbedaan budaya dan gaya kerja individual dalam mempengaruhi ketetapan waktu proyek. Ini adalah ringkasan manajemen waktu proyek dari planning, proses, output,
project start sampai finish. Planning schedule management itu memiliki tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana itu pengolahan jadwal meliputi pengembangan modul jadwal proyek, metode penjadwalan, tingkat akurasi, dan satuan ukuran, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses, termasuk dalam mendefinisikan aktivitas. Untuk mendefinisikan aktivitas itu menjelaskan bahwa aktivitas diambil dari WBS dan dijabarkan lebih rinci. Ini menilai bahwa pendekatan ini penting agar estimasi biaya dan durasi menjadi realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk daftarnya yaitu activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, mulai dari nama aktivitas, nomor, deskripsi, singkat aktivitas. Atribut aktivitas itu memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerusnya, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones itu adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Itu sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Termasuk scratching activities itu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Jadi pada materi spesifik activities ini itu membahas 3 kepentingan atau 3 tipe dependencies, yaitu mandatory, discretionary, dan external dependencies. Pada mandatory dependencies ini melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Untuk discretionary itu didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic. Untuk eksternal itu melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non proyek. Menurut diagram itu adalah teknik yang lebih disukai untuk menentukan aktivitas question. Untuk diagram itu tampilan skematis dari relasi logis antara atau ukuran aktivitas proyek. Ini adalah salah satu network diagram proyeknya. Arrow diagram method atau ADM itu seringkali disebut activity on arrow network diagrams. Aktivitas ini digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram ROA itu yang pertama itu cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1 itu gambaran node finishnya, dan tarik pada antara node 1 dan node berikutnya. Yang kedua itu menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Yang ketiga itu lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi sebagai aturan praktis. Semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram ROA. Masuk ke Prudence diagram method atau PDM. Aktivitas ini digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Ini adalah gambar dari task dependency type.
Contoh PDM network diagram, ini adalah contoh dari PDM network diagramnya. Untuk estimasi resource kegiatan itu, sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya. Kedua itu kita harus mempertimbangkan isu-isu penting dalam estimasi sumber daya. Yang ketiga itu sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Untuk estimasi durasi kegiatan itu yang pertama itu durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang terlalu berlalu. Effort itu adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar, perkiraan pesimis, serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimisi. Membuat penjadwalan itu menggunakan hasil proses manajemen waktu. Kedua, tujuan utamanya adalah membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek. Tools dan teknik untuk pentingnya tidak antaranya adalah Gantt chart, analisis, critical path, penjadwalan critical chain, dan analisis 3-point estimation serta penggunaan Gantt chart. Ini menegaskan bahwa penggunaan alat-alat ini membantu menghasilkan jadwal proyek yang realistis dan mudah dipantau. Dan salah satu chart for project X. Contoh tracking Gantt chart-nya. Dan sekarang kita masuk ke manajemen risiko proyek. Pada materi risiko proyek, manajemen risiko proyek ini menjelaskan perbedaan mendasar dari antara masalah problem dan risiko. Menilai pendekatan ini sangat efektif untuk membangun pemahaman bahwa risiko bersifat ketidakpastian yang dapat dikelola, bukan sekedar ancaman. Kita masuk ke konsep risiko. Konsep risiko ini itu menegaskan bahwa risiko memiliki potensi positif dan negatif, sehingga manajemen risiko tidak hanya bertujuan menghindari kerugian, tapi juga memaksimalkan peluang. Mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama tujuan proyek tercapai. Ini salah satu diagram dari manajemen risiko. Yang pertama, memperkuat analisis, pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Ini adalah diagram proses manajemen risiko proyek, mulai dari perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisis risiko, kemudian melakukan analisis risiko secara kuantitatif, merencanakan proses respon terhadap risiko, yang terakhir itu memonitoring dan pengendalian risiko. Pada perencanaannya itu memiliki input, teknik, dan output. Input itu memiliki faktor lingkungan, aset proses organisasi, pemetaan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Untuk tekniknya itu planning, meeting, and analysis. Untuk outputnya itu rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Untuk identifikasi risiko itu memiliki faktor lingkungan untuk pada input, aset proses organisasi, penyatuan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko.
Untuk tekniknya yaitu documentation review, brainstorming, DLP interview, root causing identification, SWOT analysis teknis, teknik diagram. Untuk outputnya itu risk register, daftar risiko, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Untuk analisis risiko kualitatif itu inputnya aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen, dan risiko register. Tekniknya itu tentang penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan risiko, kategori risiko, dan penilaian urgensi risiko. Untuk outputnya yaitu risk register atau update. Untuk analisis risiko kuantitatif, inputnya yaitu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Untuk tekniknya itu data gathering, kuantitatif teknik, outputnya itu risk register. Pada perencanaan respon risiko, inputnya memiliki risk management plan, dan risk register. Untuk tekniknya itu strategi untuk risiko negatif dan atau ancaman, strategi untuk risiko atau risiko positif, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya itu risk register, project management plan, dan risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko itu inputnya risk management plan, risk register, approval change request, work performance information, dan performance report. Tekniknya risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, teknik performance measurement, server analysis, status meeting. Outputnya yaitu risk register, research case, recruitment corrective action, recommended preventive action. Termasuk risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif itu melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif itu adalah risiko yang menghasilkan oleh sesuatu yang baik, yang disebut peluang atau kesempatan. Untuk strategi risiko negatif itu avoid itu penghindaran risiko, transfer penghindaran risiko, dan mitigate pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko. Untuk strategi risiko positif itu exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi, share alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Enhance itu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif. Untuk outputnya itu pengelolaan risiko itu berisi prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Itu dari metodologi isi dokumen itu terdiri dari metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans itu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko itu terbagi menjadi beberapa bagian dari risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur itu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Adalah salah satu program dari salah satu diagram dari risk breakdown struktur.
Untuk mengidentifikasi risiko itu diperlukan proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu metode untuk mengidentifikasi risiko itu berisi brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP itu untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka. SWOT itu analisis mengidentifikasi risiko positif dan negatif dapat terjadi sebuah proyek. Untuk risk register itu memiliki dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko. SSN, dan ini adalah salah satu contoh risk registernya. Matriks probabilitas itu berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Decision tree and accept monetary value itu adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Ini adalah salah satu contoh projectnya. Menghitung NAV. Untuk menghitung NAV itu yang pertama itu harus masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif, opportunity nilai NV. NV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai NV adalah negatif. Perlu diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi kondisi memungkinkan berhasil 70% dan gagal 30%. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance itu mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction itu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah dari tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif itu mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Ini adalah strategi respon terhadap risiko positif. Strateginya respon terhadap risiko positif lanjutannya. Risiko residual, ini adalah yang sering terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Kejadian perampokan aset barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm isi gedung tersebut. Risiko tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu dia video review saya tentang project scope management, time management, dan manajemen risiko. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.